Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita yang saat ini yang akan kita bahas itu yang kita akan dibahas adalah apa itu self plagiarism. Ya, pada saat yang lalu kita sudah berdiskusi mengenai plagiarism atau plagiat ya. Nah, ini muncul self plagiarism ya. Mengapa? Ya, ada judul seperti ini. Ya, pada umumnya sebenarnya sama ya, plagiat atau plagiarism dengan self plagiarism. Ya. Tapi judul self ini, ya, diri sendiri, inilah yang kadang-kadang menjadi masalah ya, karena merasa itu miliknya. Ya. Seseorang memiliki katakan topik tulisan dan sebagainya, ya. Dia merasa berhak untuk melakukan apa semacam pemakaian ya, jadi semacam memakai tanpa izin. Ya, seperti kita sudah diskusikan pada topik plagiasi yang lalu. Ya. Nah, tetapi kalau sudah berhubungan dengan bahwa seseorang menuliskan sesuatu, ya, itu adalah harus menuliskan yang baru. Ya. Apakah itu miliknya dia atau bukan? Tetapi kalau miliknya dia di apa dipublikasikan kembali atau dituliskan kembali, ya, itu berarti dianggap bahwa itu adalah suatu plagiat, ya, nyontek, gitu ya. Baik, kita masuk dalam diskusinya. Bisakah seseorang melakukan plagiasi sendiri dengan menggabungkan dua karya ilmiah menjadi satu karya ilmiah? Nah, pertanyaan ini sebenarnya hmm, um, berlaku umum ya. Ini kebetulan dianggap bahwa ini ada karya ilmiahnya si penulis itu sendiri. Ya. Tetapi karya ilmiah orang lain kalau kita gabungkan tidak boleh. Ya, karena tetap itu dianggap plagiasi. Nah, sekarang ini spesifik. Ini karya ilmiah saya kok. Ya, boleh nggak ya? Nah, karena ada aturan kebaruan ya, dan aturan bahwa sesuatu itu mempunyai apa hak intelektual ya, meskipun itu punya diri sendiri itu dianggap plagiasi ya, karena bukan suatu pemikiran yang baru ya. Itu untuk menghindari jangan seseorang itu menerbitkan tulisannya itu berulang-ulang ya. Bisakah seseorang menjadi pak diri sendiri tanpa mengetahuinya? Nah, saya kira tidak mungkin ya, karena seorang pasti tahu tulisannya sendiri ya. Meskipun konsep self plagiarism sangat kontroversial, artinya kontroversial, punya sendiri kok tidak boleh dipakai ya. Dan masih belum ada kesepakatan hal ini di dunia akademik ya, karena jarang terjadi secara tidak sadar ya. Ya, saya berikan komentar sedikit. Ada pada waktu kita menguji seorang mahasiswa, ya, apakah itu skripsi ya, atau kita ngomong aja skripsi gitu ya, sering penguji itu mengatakan, "Duh, ini sepertinya kok sudah pernah dilakukan ya, kok Anda menuliskan atau melakukan penelitian semacam ini lagi." Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita menyadari ya, bahwa suatu penelitian, penulisan skripsi, tesis atau disertasi atau jurnal itu tidak boleh ditulis ulang ya, apalagi oleh orang lain. Ya. Nah, karena masalahnya adalah hak intelektual ya, atau paten, ya, ya maka itu sangat dilarang. Ya. Nah, itu sebabnya itu satu contoh sederhana ya, bahwa kadang-kadang sebelum saya katakan Indonesia itu gencar dengan paten, sudah sering ya saya mendengar dosen-dosen itu menanyakan, ini judulnya sepertinya kok pernah pernah dibahas ya dan sebagainya. Ini menuntut untuk membuat beberapa kompromi dengan prinsip etika sendiri. Ya, tadi saya contohkan tanpa kita sadari kita mulai membahas mengenai plagiasi. Bahkan mungkin membuat seseorang melanggar beberapa peraturan perguruan tinggi karena banyak perguruan tinggi telah memasukkan self plagiarism ke dalam kebijakan kejujuran akademik mereka. Ya, ya ada beberapa perguruan tinggi, ya, contoh ya,
menyadari adanya plagiasi tetapi belum memasukkan aturannya. Ya. Tetapi banyak perguruan tinggi sudah memasukkan aturannya, jadi harus berhati-hati, harus diikuti. Ya. Seseorang mungkin berpikir seperti berikut ini, sebelum melakukan self plagiarism, mengapa saya tidak dapat menggunakan kembali ide ini? Ya. Bagaimana ini milikku, gitu ya. Ini sudah sedikit saya singgung pada pertemuan yang lalu. Banyak sumber yang dapat diacu untuk mengetahui tentang pemeriksaan plagiat terbaik. Untuk mengetahui secara pasti apa itu plagiat, ya, kapan itu terjadi, bagaimana pengaruhnya terhadap belajar, dan bagaimana menghindarinya, disarankan untuk banyak membaca. Ya, ini yang saya kotak merah ini, carilah perangkat lunak untuk deteksi plagiasi untuk karya ilmiah. Ya, kadang-kadang ini juga dianggap terlalu berlebihan ya, tetapi lebih baik kita melakukannya ya. Sehingga kadang-kadang perangkat lunak plagiasi ini terlalu rinci sehingga kata per kata itu sudah dianggap plagiasi. Ya. Tetapi saya percaya perangkat lunak plagiasi sekarang itu lebih profesional ya, jadi lebih dalam bentuk kalimat atau paragraf yang dideteksi sebagai plagiasi. Ya. Kontroversi plagiarisme dan self plagiarism. Bisakah seorang menjiplak karya sendiri? Oh, tanya lagi nih ya. Masih belum ada kesepakatan tentang konsep self plagiarism dan tingkat keparahan perilaku ini, karena ini adalah masalah interpretasi. Ya, bagaimana kita mengartikannya? Ya. Ini apakah bagian ini ditulis ini plagiat ya? Nah, hukum-hukum seperti itu masih sedikit ngambang ya. Meskipun kita lihat kalau kita menulis di jurnal, ya, jurnal itu sering mengatakan ini adalah bagian yang sama ya, dengan yang ditulis oleh orang lain dan sebagainya. Ya. Jadi interpretasi ini, ya, ada yang mengatakan ini bukan plagiat, tapi ada yang mengatakan ini plagiat, ya, karena kelihatannya definisinya masih belum lengkap ya. Seseorang umumnya mendefinisikan plagiat sebagai tindakan mencuri. Ya, kalau sudah dianggap plagiat ya. Orang menjiplak tulisan ketika mereka mencuri ide orang lain tanpa memberikan penghargaan ke sumber asli, ya, disitir. Ya, saya malah lebih ekstrim mengatakan harus diberikan royalti gitu ya. Ya itu tanpa adanya penghargaan ini dianggap plagiasi yang berat. Ya, perlu mendapatkan sanksi. Ya, memang plagiat dianggap sebagai pengulangan pemikiran orang lain tanpa mengutip penulisnya. Nah, ini penghargaannya dikutip di sini ya. Tapi perlu dipertimbangkan apabila karya tulis itu menjiplak dan tidak asli. Ya. Konsep originalitas menunjukkan bahwa ide harus baru. Wah, ini kunci plagiat ya. Meskipun itu plagiasi tulisan Anda, idenya harus baru. Kalau ide lama dimunculkan kembali dan dianggap ide baru, itu plagiat. Ya. Ide-ide yang sudah diterbitkan bukanlah hal baru. Ya. Umumnya orang cenderung mengartikan plagiat sebagai tindakan mencuri. Tetapi bagaimana jika kita mengorbankan originalitas dengan mengirimkan kembali materi kita yang telah diterbitkan sebelumnya? Di diskusi sebelumnya sudah kita katakan bahwa ini sangat tidak etis dan Anda kena tuduhan plagiat. Apa itu self plagiarism? Kapan itu terjadi? Ya. Apakah mungkin untuk melakukan self plagiarism? Ya, mungkin bisa. Ya, tapi kalau peraturan lebih ketat, sulit untuk dilakukan. Ya. Padahal telah banyak energi yang kita keluarkan mencari materi penelitian dan pengetahuan yang juga memakan waktu. Susah sekali ya, sehingga kita ya tadi nyinggung-nyinggung tulisan kita sendiri. Ya. Itu self plagiasi. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh seseorang untuk dengan mudah menangani tugas-tugas yang dulu terlalu menantang bagi seseorang di masa lalu adalah inti dari pendidikan. Ya, jadi ini pengembangan ilmu ya. Namun ketika menggunakan beberapa materi atau konten yang telah disampaikan dalam tugas tanpa memberitahu atau tanpa mengutip pekerjaan sebelumnya, ya ini dianggap sebagai tugas yang diberikan oleh katakan dosen atau guru ya.
Diberi tugas, ternyata dia ngambil punya orang, tulisan orang lain tanpa memberitahu kenapa dia, alasannya ya. Ya. Pasti dianggap sebagai contoh ketidakjujuran akademik. Ya. Saat seseorang melakukan self plagiarism. Ya. Bentuk self plagiarism ada bermacam-macam. Ya. Nanti itu akan ya, sebenarnya pada intinya adalah ya, kalau kita menulis sesuatu yang baru, apakah kita mengambil tulisan yang lama, tulisan kita yang lama atau tulisan orang lain, itu harus disitir. Nah, itu kuncinya. Ya. Meskipun punya Anda sendiri, Anda tidak bisa dalam hal ini ya, Anda tidak bisa mencuri barang Anda sendiri. Ya. Seorang mahasiswa melakukan self plagiasi dengan mengirimkan kembali karya ilmiahnya ya, yang ditulis untuk dipublikasi di jurnal lain beberapa waktu lalu, atau dengan meminjam bagian dari makalah yang telah ditulis sebelumnya. Ya. Semakin maju status akademis seseorang, semakin serius kasus self plagiarism ini. Ya. Serius dalam arti ini nggak main-main ya. Kalau Anda melakukan itu pelanggaran. Ya, dan sangat tidak etis bagi seorang akademisi melakukannya. Pada titik tertentu, bahkan mengedit dan memparafrasekan materi milik sendiri yang sudah dilindungi oleh hak cipta, ya, tanpa menambahkan kutipan dapat dikenakan tindakan disipliner ya, atau indisipliner ya, tidak disiplin. Ya. Perlu diingat bahwa beberapa perguruan tinggi telah menentang self plagiarism ini ya, tidak setuju, artinya ini sangat tidak etis. Hal ini memungkinkan prediksi bahwa lebih banyak institusi yang anti self plagiarism dan institusi akademik akan semakin mengenalinya sebagai bentuk pelanggaran akademik dalam kebijakan mereka. Ya, dalam aturan perguruan tinggi itu ada. Jika perguruan tinggi atau universitas menggunakan teknologi pelacakan plagiat ya, dengan perangkat lunak, ya, dan jika self plagiarism disebutkan dalam kebijakan jujur akademik, maka semua harus menghindari self plagiarism. Publikasi materi yang dikirimkan sebelumnya akan dianggap dan diperlakukan sebagai plagiarism dalam keadaan seperti itu. Hasil akan tergantung pada konteks dalam setiap kasus. Jika seseorang menggunakan beberapa materi yang tulis sebelumnya tetapi tidak dipublikasikan, ya, mungkin akan terhindar dari sanksi. Ini seperti yang saya yang kita diskusikan pada saat yang lalu ya, bahwa sebenarnya yang membuat tempe itu mempunyai hak intelektual ya, punya paten. Tapi karena tidak dipatenkan, orang lain yang mematenkan, ya, padahal sudah tahu misalnya tempe ya, atau mungkin tahu itu pembuatnya orang Indonesia ya, kira-kira seperti itu contohnya. Ternyata dipatenkan di negara lain gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti mereka yang buat tempe harus memberikan royalti kepada yang mempunyai paten. Tetapi jika seorang perlu menerbitkan sejumlah artikel untuk memenuhi syarat kursus dan tidak menulis artikel asli, tetapi menggunakan beberapa bahan, maka konsekuensi negatif akan mengikuti. Ya. Menempatkan karir akademis di bawah ancaman. Ya. Ini di beberapa perguruan tinggi, saya tidak mengatakan nasional atau internasional, sudah pernah terjadi. Ya. Bahkan bukan seorang mahasiswa, ya. Seorang dosen. Ya, sehingga dipending kenaikan pangkatnya, bahkan seluruh institusinya ya, dilarang mengajukan kenaikan pangkat ya, karena ada yang melakukan plagiasi di institusi tersebut. Ya, ternyata dia seorang guru, seorang dosen. Ya. Dari segi etika, sanksi seperti itu wajar karena mahasiswa ya, atau saya katakan juga dosen diharapkan dapat mengakumulasikan ilmu dan menggunakannya untuk menghasilkan karya orisinal yang pada dasarnya berarti benar-benar baru. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan siswa dan setiap karya harus mencerminkan kemajuan akademik. Ya, karena akademik, dosen atau guru itu juga akademisi, mereka juga harus mengikuti aturan itu. Ya. Bagaimana cara mengutip karya sendiri? Ya. Aturan yang ditetapkan pada self-plagiarism menjadi lebih ketat. Tetapi ini tidak berarti bahwa seorang harus menghindari penggunaan ide sendiri dengan cara apapun.
ada tugas di mana siswa harus menggunakan karya mereka sebelumnya untuk menghasilkan yang baru. Ya. Ya, jadi umum ini ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa karya kita yang lalu itu adalah katakan punya orang lain, maka mudah sekali ya. Dengan mensitirnya, Anda sudah aman. Ya, misalnya seseorang mungkin perlu mengakui ide-ide yang sebelumnya sebagai dasar kesimpulan baru yang lebih maju. Ya. Misalnya ada penelitian lanjutan, ya, judulnya mirip, ya, tetapi ada cara penyelesaian lebih bagus misalnya. Mungkin ada contoh ketika siswa perlu menggunakan satu atau beberapa paragraf dari karya mereka sebelumnya untuk menjelaskan latar belakang konsep dan ide baru. Ya, mungkin itu, ya, aduh saya butuh ini, ya, dan sebagainya. Dalam kasus seperti ini, siswa harus menghindari self-plagiarism dengan mengutip informasi yang mereka pinjam dari makalah yang sudah diterbitkan dan mempertimbangkan untuk menggunakan alat penulisan ulang, ya, untuk membuat tulisan ini unik. Ya. Penting untuk dicatat bahwa bahkan konten yang diparafraskan atau diedit harus dikutip dan dirujuk dengan benar. Ya. Siswa harus mengikuti pedoman umum yang diterapkan pada sumber ketika mengutip makalah mereka sendiri sebelumnya. Ini berarti seseorang harus mengikuti panduan gaya dokumentasi standar. Ya. Coba Anda cari ya, yang format MLA, ya, format ABA, Harvard atau format yang lainnya. Ini gampang ya, Anda browsing, Anda tahu apa yang harus dilakukan pada waktu Anda melakukan sitir atau penulisan. Ya. Ini ada beberapa juga biru-biru penulisan, ya, tapi saya tidak merekomendasikan, ya, 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 karena sebagai seorang akademisi harusnya kita bisa membuat idenya sendiri. Tips untuk membantu menghindari tuduhan self-plagiarism. Berikut ada beberapa cara untuk membuat seseorang penulis terlindungi dari klaim plagiarism atau plagiasi. Jangan menggunakan kembali makalah yang telah dikirimkan sebelumnya. Sudah jelas ini ya. Ini sangat tidak saya direkomendasi ya. Pakai bantuan perangkat lunak pendeteksi plagiasi. Setelah Anda menulis, deteksi. Oh, ini ternyata ada misalnya. Ya, kalau saya terdeteksi, ya gimana caranya Anda supaya itu tidak menjadi plagiasi? Ya, misalnya mensitirnya. Ya, cuman pendeteksi plagiasi itu biasanya kalimat ya. Jadi sebenarnya kalimat itu, tapi biasanya mereka menunjukkan ini kalimat ini sama dengan yang mana, ya, sama dengan tulisan yang ditulis oleh siapa. Ya. Jadi kita bisa melakukan penyitiran. Ya. Umumnya perangkat lunak pendeteksi plagiasi juga merupakan perangkat lunak pendeteksi kebaruan. Jadi khusus nomor judul ya. Mengutip materi sendiri yang telah diterbitkan sebelumnya, jangan ya. Jangan kita tidak mengutip ya, harus mengutip meskipun itu adalah tulisan kita sendiri. Ya, ada sitir ya. Meskipun Anda adalah penulisnya, lihat makalah sebelumnya tentang konten yang dibuat oleh pihak ketiga. Ya. Tulisan Anda menyitir orang lain, tapi setelah itu Anda menulis lagi, ya, judul yang punya orang lain seharusnya itu yang Anda sitir, itu yang Anda sitir adalah makalah yang menyitirnya. Hormati upaya yang dilakukan menyelesaikan pekerjaan sebelumnya dan kutip seperti kalau mengutip sumber lain. Jadi pada prinsipnya self-plagiarism dan plagiarism itu sama. Cuman kita harus menghilangkan kata-kata bahwa itu punya kita. Ya. Memang milik kita, tetapi harus diberlakukan seperti artikel lain. Jangan menerbitkan versi yang telah diedit atau parafraskan dari materi yang terbitkan sebelumnya sebagai karya tulis baru. Ya. Dengan mengirimkan karya yang diterbitkan sebelumnya yang telah diedit atau parafraskan, seorang tidak hanya melanggar kebijakan tentang self-plagiarism, tapi juga undang-undang hak cipta. Ya, plagiat mencakup kata dan ide. Dan dengan mengulangi ide yang sama, bahkan dengan kata yang berbeda, seseorang dapat berakhir dengan ketuduhan pelanggaran hak cipta. Ya. Pastikan bahwa makalah atau tulisan aman dari plagiat dan merujuk pada perangkat lunak pemeriksa plagiasi. Ya, ini adalah yang saya anjurkan. Anda menuliskan pada suatu jurnal, ya, jurnal
bereputasi misalnya internasional, itu sebenarnya adalah Anda mengajukan paten, ya, sehingga Anda bisa misalkan tulisan itu sudah masuk dalam jurnal tersebut dan diakui, Anda bisa mengatakan itu paten saya, ya. Anda menulis tidak mengutip, mengambil bagian dari tulisan saya tapi tidak mengutip, itu adalah melanggar hak cipta. Dalam hal ini hak cipta yang ada pada jurnal, ya, atau tulisan akademik. Ya. Saya kira demikian, ya.